Pak Erick Thohir sudah mengantisipasi, sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang ada baik di FIFA dan bisa jadi AFC untuk kalau Indonesia ditutup siap, yang pasti stadion GBK Senayan itu akan menjadi tempat karena dianggap memenuhi syarat, walaupun ada beberapa stadion juga yang ada di Indonesia yang sudah standar internasional dan tinjau FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Timur Tengah kembali memanas. Jadi ini salah satu channel YouTube Bung Ropan yang saya reaksi ya. Jadi dia menceritakan Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah di round 4 kualifikasi Piala Dunia di round 4. Itu kemungkinan akan batal jika di Timur Tengah konflik masih berlanjut dan tidak ada gencatan senjata, dan peluang Indonesia kembali terbuka untuk menjadi tuan rumah di round keempat. Coba kita saksikan bersama aja ya, apa kata Bung Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga Anda semua baik-baik saja, tetap semangat, diberikan rezeki yang banyak, dan salam buat seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Iran ya, Senin malam melepaskan misil mereka, rudal mereka ke beberapa pangkalan ya militer Amerika Serikat yang berada terutama di Qatar dan juga ada di Iran. Ini imbas dari perang antara Israel dan Iran yang sudah kecamuk lebih dari sepekan tentunya, dan ini mengundang kekhawatiran ketika Amerika Serikat membalas untuk bisa menyerang tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat nuklir bagi Iran. Iran merespon dan membalas dengan meluncurkan rudal-rudal mereka baik ke Israel dan terakhir ke pangkalan militer Amerika. Nah, kenapa saya mengatakan di awal dengan ini? Tentunya ini mengguncang di mana kita tahu bersama Amerika adalah host tempat untuk Piala Dunia 2026. Iran salah satu tim yang sudah lolos dari 6 tim pertama yang lolos di fase ketiga itu ke putaran final di Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat tentunya melarang ya, bahwa penonton-penonton dari Irak dan juga tentang kesebelasan Irak dia akan tampil, sehingga ini memusingkan bagi AFC dan juga FIFA karena itu paling tinggi kan FIFA. Nah, kemudian ketika Iran menyerang dengan rudal-rudal pada Senin malam tersebut, ini juga mengganggu kestabilan di Qatar karena Qatar itu ditunjuk oleh AFC dengan persetujuan dari FIFA menjadi salah satu tuan rumah di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia, teman-teman. Pasti teman-teman bisa tahu kan, ada Qatar dan Arab Saudi yang sudah ditunjuk, walaupun banyak yang merasa bahwa ini tidak fair, tidak adil bahwa Qatar juga dan Arab Saudi adalah peserta di putaran keempat. Tetapi itu sudah keputusan. Namun ini ketika perang terjadi, rudal-rudal berkeliaran di udara dan jatuh di pangkalan Qatar, tentunya AFC harus berpikir lagi. Kalau ini terus-menerus terjadi, ya semoga ada gencatan senjata dan ada perdamaian. Itu yang paling penting. Perdamaian sehingga tidak berkelanjutan perang baik Iran dan Israel, tentunya untuk Iran melakukan pemboman lewat rudal mereka ke Qatar, juga bisa berimbas ke Arab Saudi, atau Amerika membalas menggempur juga Iran. Ini kan akan lebih panjang, lebih rumit. Nah, undian untuk round 4 putaran keempat itu sebentar lagi, itu bulan depan ya, mungkin tinggal hitung 2 minggu ke depan ya, untuk acara undian di Kuala Lumpur tanggal 17 Juli untuk menentukan siapa lawan siapa nantinya di putaran keempat, karena ada 6 tim yang lolos sebagai peringkat ketiga dan peringkat keempat di grup A, B, dan C. Nah, ketika Qatar itu diserang, nampaknya FIFA harus berpikir lagi mempertimbangkan tuan rumah ini. Makanya kita Indonesia siapa tahu ya, didaulat untuk bisa menjadi tuan rumah. Ketika pertimbangan itu ada, bisa saja kan, bahwa Indonesia menjadi salah satu tuan rumah menggantikan Qatar. Peluang itu terbuka karena kita juga ada bidding, walaupun juga Irak, Oman juga dan Uni Emirat Arab bersedia.
Karena Arab tidak kebagian kena rudal, ya mungkin saja bisa Arab bertahan. Tapi semua kan tergantung dari nanti keputusan pertimbangan dari FIFA dan AFC. Tapi semoga kalau itu pindah dari Qatar misalnya, karena Qatar sedang tidak baik-baik saja teman-teman, ya saya berharap ya sebelum ke tanggal 17 itu ada perubahan, misalnya ini kan ada perubahan dan kita ditunjuk, ya kita harus siap. Nah, berkaitan dengan hal ini teman-teman, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengantisipasi, sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang ada baik di FIFA dan mungkin saja di AFC untuk kalau Indonesia ditunjuk siap. Dan pasti stadion GBK di Senayan itu akan menjadi tempat, karena dianggap memenuhi syarat, walaupun ada beberapa stadion juga yang ada di Indonesia yang punya sudah standar internasional yang sudah ditinjau oleh FIFA, tapi pasti akan ada di ibu kota dan di Jakarta. Maka GBK harus bersiap. Ya kita akan bersyukur menyambut dengan baik kalau menjadi tuan rumah untuk putaran keempat menggantikan Qatar. Ya, ini seandainya ada perubahan yang dilakukan oleh AFC dan FIFA. Nah, peluang kita sangat bagus sebagai tuan rumah. Dukungan supporter yang fanatik, yang sangat militan di GBK, dan itu sudah terlihat dan teruji. Bagaimana kita bisa mengalahkan Arab Saudi, kita mengalahkan Bahrain, kita mengalahkan Cina, dan kita bisa menahan imbang Australia, hanya kalah dari Jepang. Nah, ini peluang itu terbuka. Siapapun lawannya, misalnya datang ke GBK, kita siap. Mau Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, kita siap. Kalau dengan Oman kan nggak bisa, karena kita satu di di fase ketiga, di pot 3 itu yang ada. Tergantung dari FIFA menilai dan AFC sebelum undian. Ya semoga ya kalau itu memang ada terjadi, ya bahwa kita sebagai tuan rumah, Ketua Umum sudah menyatakan kesiapan. Makanya Ketua Umum kita serahkan saja keputusan itu kepada AFC dan FIFA. Kita menunggu saja yang terbaik, kata Pak Erick, ya untuk bisa menilai. Jadi tetap sekarang kita fokus aja dulu untuk persiapan di putaran keempat. Tim ini harus lebih baik, harus lebih matang dalam persiapan, dan kita harus berjuang dimanapun kita berada. Jadi tidak perlu takut. Itu kan yang dibicarakan, diomongkan oleh ya kalau kita menjadi tuan rumah, ini akan disambut dengan gembira, dengan sukacita oleh kita semua penggemar sepak bola di Indonesia, dan mereka menantikan itu. Semoga kita akan lihat perkembangan dalam minggu-minggu ke depan ini, apa yang akan terjadi kalau masih terus bergolak dengan perang ya antara Israel dan belum mereda, tidak ada gencatan senjata. Karena konon saya dengar ini akan ada mungkin jalan keluarnya ada gencatan senjata, sehingga Iran juga tidak akan melepaskan misil-misil mereka, rudal-rudal mereka ke Qatar atau ke daerah-daerah di mana ada pangkalan militer Amerika Serikat, dan juga Amerika tidak menyerang Iran, juga Israel tidak menyerang Iran, sebaliknya begitu. Nah, itu akan terjadi. Tapi kalau ini terus terjadi berulang, ini kan tidak aman di Timur Tengah, tidak aman ini dan mengganggu. Makanya dicari tempat yang netral, dan bisa saja itu peluang besar ada di Indonesia. Indonesia bisa menjadi, karena dengan kejadian ini Pak Erick ternyata sudah lebih dulu ya, menghubungi ya, bisa berbicara maksudnya untuk kemungkinan ke depan bagaimana, dan Indonesia akan siap tentunya dari semua kalau kita menjadi tuan rumah, karena itu masih ke Oktober. Jadi persiapan itu akan panjang dan disiapkan, mau rumput, stadion, dan semua fasilitas yang ada, hotel dan dukungan dari pemerintah dan sebagainya untuk menyambut putaran keempat. Makanya kita berdoa saja yang terbaik untuk nantinya di Timur Tengah ada perdamaian. Kalau sana damai, semua tentunya akan berkelanjutan di Qatar, karena Qatar tuh menyiapkan ada 3 stadion teman-teman. Ya, ada Jassim bin Ahmad itu ada di Doha, Stadion Internasional Khalifa juga ada di Doha, di ibu kota, dan satu ada stadion yang ini di belakang kita, di belakang saya teman-teman ya, Ahmad bin Ali. Tapi ini di kota Al Rayyan, tapi yang dekat saja dengan Doha. Nah, ini 45.000 kapasitas dari Ahmad bin Ali ini. Kalau di Jassim bin Ahmad yaitu tidak banyak, tidak sampai 20.000, tapi ada di Doha. Kalau dengan Stadion Internasional Khalifa itu sampai 40.000. Tinggal dipilih nantinya di antara 3 stadion ini di mana. Kalau memang terus di Qatar menjadi tuan rumah dan ada perdamaian, ada gencatan senjata tidak berlanjut.
perang itu ya, antara Iran, Amerika, dan juga Israel. Nah, kita akan tengok ke depan nantinya. Jika ini belum stabil, bisa saja berubah teman-teman. Ya, kita berharap bahwa Jakarta atau Indonesia bisa mendapatkan bagian ya, ketika tidak ada jalan keluar yang terjadi di dalam usaha perdamaian di Timur Tengah. Oke, dengan saya Bung Roban berbicara. Ciao.